UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden gitu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi rektor UGM. Pinter sekali kan Jokowi? Kenapa membubarkan Komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Saya akan duduk bersama rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Katakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja, kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh. Karena apa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor. Ini adalah foto milik Prof. Saratri lulus UGM tahun 1986. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel betul ada di atas foto. Bentuk kumis konsisten. Bentuk wajah sama, agak bulat. Foto muda tanpa kacamata, tua baru pakai. Model rambut juga konsisten, sama. Bentuk rahang juga sama. Ini adalah foto milik Insinyur Joko Widodo, lulus UGM tahun 1985. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel salah. Ada di bawah foto. Kumis malah menghilang. Bentuk wajah berbeda. Foto muda pakai kacamata. Tua malah nggak pakai. Model rambut juga berbeda. Bentuk rahang juga berbeda. Nah, bagaimana guys? Setelah menyimak dan membandingkan kedua foto ijazah ini, maka bisa disimpulkan dugaan kalau foto pada ijazah kedua itu orang yang berbeda. Kalau foto Prof. Saratri itu adalah foto orangnya sama. Atau kamu ada analisa berbeda? Silahkan bahas di komentar ya. Waduh, kasihan. Pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh. Sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti. Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU, sama dengan yang sudah lama viral itu. Saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM, yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU. Buntutnya panjang, teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu.
Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istimewa apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya. Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah, hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Risma Sianipar dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja, kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh. Karena apa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kuncoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya, skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda, gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik, tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lo kan ada sekarang di. Tidak ada, bro. Ini saya punya datanya kok. Di mana? Dari ETD. Itu tadi saya. Dari mana ada? Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kuncoro datang Belum, besok saya udah punya datanya. Semua kembali lagi bersama saya di channel ini. Jadi mari kita lihat terus bagaimana perkembangan tentang kasus ijazah palsu Joko Widodo. Mari kita lihat bagaimana dan apa saja tanggapan-tanggapan para netizen. Tentu apa saja yang menjadi tanggapan para netizen, tentu saja itulah yang akan menjadi harapan kita. Netizen menyatakan bahwa bongkar tuntas ijazah bodoh Jokowi, jangan biarkan bodohin rakyat cerdas Indonesia. Satu negara dibuat tolol, dibohongi, satu orang pada nurut mungkin karena untalan yang dikatakan Joko Widodo. Diduga Jokowi takut semua akan terbongkar. Aku yakin ijazah Jokowi palsu. Jokowi pemimpin munafik, tunggu pasti azab akan datang. Benar sekali kata kuncinya jujur, berintegritas. Masa mantan pemimpin di negeri ini sampai rektor UGM disuruh berbohong, adu keterampilan berbohong. Wahai para penegak hukum, marilah kita berbuat jujur. Jujur dan jujur, jangan hukum orang yang tidak bersalah. Mungkin benar gak punya ijazah asli, makanya gak berani mengeluarkan ijazahnya itu. Penegak hukum jangan ngawur, jujurlah kalau jabatanmu niar amanah. Si Jokowi dari awal juga pembohong. Apakah kan dari muka juga? Kupas habis mbak, suarakan keadilan. Ingat siaganya Jokowi dengan revolusi mental. Ternyata perusak mental para pejabat, aparat dari wakil rakyat. Karena Roy Chess tidak bisa memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya, maka baiknya 100 Kopassus yang mengundung ke rumah Jokowi memaksa menunjukkan ijazahnya itu. Betul yang disampaikan mbaknya itu. Pengadilan seharusnya putusan ijazah Jokowi palsu karena dia berkelit terus, jangan rakyat sampai tertipu. Mantap ibu, yang julur ini bongkar tuntas kebohongan ijazah palsu Jokowi. Apanya yang ditunjukkan gak punya ijazah? Jangan maksa untuk menunjukkan karena gak ada ijazahnya. Wong gak punya ijazah, gimana mau nunjukin? Yang mau ditunjukin ijazahnya palsu, ya tentu saja dia malulah. Yang benar itu tunjukkan dulu ijazahnya, setelah itu adu skill persyaratan bekerja begitu. Gelar perkara pengguna uang palsu,
penggunanya ditangkap dan dihadirkan dalam sidang pengadilan dan barang buktinya ditunjukkan. Pengguna ijazah palsu tidak ditangkap dan barang buktinya tidak pernah ditunjukkan. Kuasa hukum Jokowi gonta-ganti karena mereka pikir lebih baik mundur daripada memang bohong liku-liku. Itu dia, gak ngerti kalau istilah kontrak sosial karena bukan lulusan S1. Gak perlu ijazah, yang penting skill. Wah, kalau gitu pengendara gak perlu SIM, yang penting skill juga ya. Ijazahnya gak jelas, kok bisa jadi presiden berbohong nanti kena karma itu? Untungnya tidak 3 periode, bakalan remuk, jujuk ngeri kondah ini. Orang yang merasa punya salah besar pasti cari cara untuk menutupi kebohongannya itu dengan dalil, bukan dengan ijazah, tapi sekali skill dan kemampuan gitu, kata si pemohong, tukang bohong itu atau tipu selamanya pasti akan berbohong terus. Jika Joko merasa ngerawan, taat hukum atau jantan juga malu, diolok-olok raganya, pasti dia nunjukkan ya, karena udah putus urat malunya ya seperti itu. Sudahlah, soalnya ijazah Jokowi tidak usah dibahas-bahas lagi dan tidak usah dipaksakan Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya itu. Biar Jokowi ditekek, bahkan digantung sampai lidahnya motor, sampai 10 meter tidak akan pernah mau berbohong lagi. Ijazah Jokowi kalau tidak palsu yang memang gak ada makanya jadi ribet. Yang salah ya presiden kan, dia bilang panggil Kapolri, perintahkan perintah usut dengan jujur terbuka. Polisi punya hak paksa jadi dengan kemana-mana. Jokowi benar-benar tidak punya ijazah. Jika punya, kenapa tidak pernah diperlihatkan, malahan janji mau perlihatkan di pengadilan nyata, gak pernah dibawa, berarti ijazah Jokowi itu dinyatakan bodong. Mantap bang, biar rakyat tercerahkan, salam akal waras. Saya kira masalah ijazah Mulyono itu gampang. Kok KL Mulyono punya ijazah asli, tinggal tunjukkan beres, gak usah berbelit-belit. Justru rakyat percaya kalau ijazahnya itu palsu. Masalahnya dia memang gak punya ijazah asli UGM, jadi malu mau nunjukkan ijazahnya. UGM, Kejaksaan, Kepolisian, DPR, KPK kayaknya sudah ditutup oleh Jokowi. Kami rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin pintar, buat apalah, tidak benar seperti sekarang ini. Hukum jangan tumpul ke bawah, malu dong negara kita ini. Pihak kepolisian harusnya memanggil dan memeriksa Jokowi untuk menyerahkan ijazah aslinya sebagai barang bukti. Adu bohong pasti berhasil kalau di NKRI ini rakyat harus cerdas. Drama Indosiar benar keekstremen Anda gamesnya. Maju terus pantang mundur membasmi kebohongan. Ini ibu jujur benar terus bu bongkar. Setuju.